Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Warahmatullahi wabarakatuh. kepada kita semuanya. Kita bertemu lagi di webinar seri 3 MGMP Kota Malang. Kali ini kita mengusung tema pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis Android bersama Bapak Setio Bagus Pristanto SPD. Beliau adalah juara 1 Lomba GCC Pembuatan Media Pembelajaran berbasis IT pada tahun 2022. Adapun acara pada pagi hari ini, maaf siang hari, kalau pagi mungkin lebih semangatnya tadi. Acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan Ketua MGMP, sambutan pembina MGMP, kemudian acara inti adalah paparan dari Bapak Setio. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah, agar apa yang akan kita kerjakan senantiasa mendapatkan berkah, mendapatkan maghfirah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Ketua MGMP kepada Pak Ari, silakan. Monggo Pak Ari. Terima kasih Bu Aida. Suara saya terdengar Bu Aida nggih? Alhamdulillah terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina MGMP Matematika SMK Kota Malang, Bapak Supriyana. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina MGMP Matematika SMK Kota Malang, Bapak Khairul Muqaddas. Yang saya hormati Bapak Ibu guru anggota MGMP Matematika SMK Kota Malang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini di tempat saya hujan deras ini suaranya mungkin terdengar, tapi kita masih bisa bergabung di sini dalam keadaan insya Allah tetap sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sekaligus laporkan kepada Bapak Pembina MGMP, Pak Priyana dan Bapak Khairul Muqaddas. Yang pertama adalah kami sampaikan bahwa webinar kali ini merupakan bagian dari pelatihan media pembelajaran berbasis Android. Jadi sebagian kecil dari pelatihan itu sendiri, yang mana pelatihannya nanti kita laksanakan secara blended ya. Secara blended pada tanggal 5 ini sampai dengan 29 April. Nah, data blendednya nanti pertemuannya bisa jalan apa enggak, mungkin setelah hari raya. Tapi kalau kita lihat nanti perkembangannya dengan daring itu sudah cukup, Bapak Ibu bisa secara teknis menguasai, saya rasa sudah cukup dengan pertemuan dalam bentuk webinar seperti ini dan penyelesaian tugas-tugas di Google Classroom saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang nanti menyelesaikan tugas itu sampai dengan tanggal 29 April itu, maka akan kami berikan sertifikat diklat 32 jam. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat untuk menyelesaikannya, ya Bapak Ibu mungkin hanya ikut webinarnya saja, maka kami upayakan untuk dapat sertifikat webinar ini saja. Seperti itu. Jadi tapi kalau Bapak Ibu ikut webinar dan pelatihannya, ya bisa dapat dua-duanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pelatihan berikutnya kami akan merujuk kepada PMM, Platform Merdeka Mengajar, yang didorong oleh Kementerian Pendidikan bahwa MGMP harus berperan pada PMM itu, terutama pada penyelesaian diklat-diklat yang ada di PMM. Jadi setelah pelatihan bahan ajar ini, berikutnya nanti kita memperdalam topik-topik pembelajaran Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar itu. Sehingga nanti kita lakukan diskusi-diskusi pelatihan yang mendukung, membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan topik-topik di dalam platform Merdeka Mengajar. Sehingga meskipun ada masukan dari Bapak Ibu sekalian bahwa aksi nyata katanya di PMM itu lama sekali keluarnya, lama sekali untuk divalidasinya. Nah, itu nanti bisa kita
bisa kita atasi ya. Kita melakukan 2 pelatihan lah istilahnya. Pelatihan di MGMP sekaligus juga pelatihan di PMM bagi Bapak Ibu yang punya waktu ya. Sehingga untuk pelatihan di MGMP ya kita sediakan sertifikat dari MGMP. Tapi kalau ternyata di PMM Bapak Ibu misalnya pelatihannya tidak lulus, ya tidak dapat sertifikat dari PMM. Tapi kalau Bapak Ibu lulus dua-duanya berarti dapat sertifikat dua-duanya. Itu untuk pelatihan-pelatihan terkait dengan PMM itu. Yang berikutnya, kami berharap nantinya bisa melakukan pelatihan-pelatihan itu secara blended. Jadi meskipun ada Google Classroom-nya, dalam pelatihan PMM nanti ada Google Classroom-nya juga, tetapi juga kami berharap bisa ada pertemuan tatap muka, sehingga kita secara rutin juga bisa temu kangen gitu ya Bu Aida ya, sehingga tidak hanya secara daring. Saya rasa itu saja yang perlu kami sampaikan sebagai laporan, sekaligus sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Harapan kami semuanya anggota MGMP Matematika SMK Kota Malang ini bisa bergabung ya dalam Google Classroom itu. Meskipun pada webinarnya mungkin karena tidak fleksibel, webinarnya terjadwal, maka tidak bisa ikut. Tetapi pada Google Classroom-nya harapan kami bisa bergabung. Info sementara saat ini yang daftar di komunitas belajar ini untuk webinar ini ada 126 ya. Tetapi yang baru masuk sekarang, baru 34 ya. Kalau yang di Google Classroom tadi malam saya lihat sekitar 50 kalau tidak salah pesertanya itu. Harapan kami nanti pada pelatihan-pelatihan berikutnya bisa menjangkau seluruh Bapak Ibu guru sekalian karena waktunya sangat fleksibel. Itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak sekalian. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari untuk paparannya, untuk informasinya. Bapak Ibu, jadi mungkin yang perlu saya tekankan di sini ini adalah kalau untuk yang PNS untuk kenaikan pangkat, ini kan sertifikatnya sekarang kan sudah nggak payu istilahnya kan ngaten. Tapi kan kita bisa untuk membuat media pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita ikut itu adalah sesuatu yang menguntungkan untuk kita. Karena nanti mungkin kita akan menghasilkan sesuatu ngaten nggih Pak Setyo nggih. Untuk kedepannya kan ngaten. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Pembina kepada Bapak Supriyana SPD, disilahkan. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Khairul Muqaddas selaku pengawas pembina SMK Kota Malang yang saya hormati. Yang saya hormati narasumber Pak Setyo Bagus Prestanto. Salam kenal Pak. Salam kenal juga Pak. Oh iya, terima kasih sudah berkenan untuk gabung dengan kami di MGMP Matematika. Kemudian yang saya hormati Pak Ari Haryanto selaku Ketua MGMP dan juga teman-teman anggota MGMP Matematika SMK Kota Malang yang saya hormati. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan SWT. Kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di siang hari ini, walaupun kita berjauhan tapi kita bertemu dalam satu layar gitu ya hari ini. Dan tadi disampaikan yang daftar sudah 100 lebih tapi yang hadir baru sekitar 30% ya. Alhamdulillah yang sudah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan yang belum muncul di sini bisa segera bergabung bersama kita semuanya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kita di tengah hari berpuasa bisa tetap eksis melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan tentunya motivasi kita mengikuti kegiatan bukan untuk sertifikat lagi ya, tapi untuk kita punya keterampilan membuat media pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih bervariatif, sehingga kita di depan kelas itu bisa membuat kegiatan yang menyenangkan dan tidak menjemukan bagi peserta didik kita. Karena memang kemarin juga ada pengarahan tentang SKP yang tahun 2023 yang di situ sudah include dengan
angka kreditnya. Dan di situ kemarin memang dibahas tentang teman-teman yang sering mengikuti seminar. Kalau seminarnya itu berupa webinar seperti ini, kadang hanya nunggu kapan muncul absennya, absen hadir pertama dan absen hadir terakhir gitu ya, sehingga itu terbaca mungkin oleh dinas pendidikan. Dan harapannya kita tidak seperti itu lagi. Jadi yang 37 hadir saat ini memang motivasi kita untuk belajar dengan Pak Setio begitu ya. Bagaimana kita membuat media pembelajaran yang menggunakan alat yang kita miliki, dan tujuannya adalah untuk membahagiakan anak kita ketika di depan kelas kita mengajar mereka. Kemudian terima kasih untuk Pak Setio sekali lagi. Mudah-mudahan ilmu yang diinformasikan, disebarkan pada hari ini menjadi amal jariah Pak Setio, karena kita juga punya tugas yang jadi yang hadir ini bisa menularkan ke teman-temannya di sekolah atau dimanapun gitu ya, dimanapun untuk mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Setio pada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak didik kita, dan yang paling penting adalah apa yang diajarkan oleh Pak Setio itu kita laksanakan, kita coba, kita praktekkan, tidak hanya sekedar motivasi untuk mendapatkan sertifikat 32 jam saja, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita membuat media pembelajaran yang berbasis Android. Ini berarti kan lewat HP, dan anak-anak semua sekarang ini di sekolah kan sudah familiar dengan HP Android, dan semua saya rasa kita warga sekolah itu kan tidak ada yang tidak punya HP Android, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat media pembelajaran berbasis Android, karena ini sangat penting bagi kita semuanya. Dan kegiatan ini mungkin tidak hanya berakhir kemudian tanpa bekas, tapi kami harapkan ini kegiatan yang bisa untuk nanti dilanjutkan dengan kegiatan yang lebih bermakna. Karena tadi disampaikan kegiatannya blended, mungkin lain kegiatan yang seperti webinar, kemudian nanti bisa tatap muka, teman-teman juga praktek bisa menunjukkan hasilnya seperti apa. Monggo nanti kalau misalkan pertemuannya tatap muka, Bu Aida siap untuk menjamu di SMK 7 itu Bu Aida. Monggo bisa dilaksanakan di sini ya. Sehingga kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di satu tempat begitu ya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan saya juga mohon maaf karena saya tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan akhir. Selamat untuk teman-teman semuanya mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan dalam kita melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah masing-masing. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lu ini kilo enak Pak Ari. Kalau misalkan kepala sekolah lagi matematika, ya Budian ya. Jadi kita sudah punya bayangan kalau misalkan pertemuan berikutnya adalah di SMK Negeri 7 Malang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Subriyana selaku pembina MGMP Matematika Kota Malang. Selanjutnya acara inti, paparan dari Pak Setio Bagus. Monggo mungkin nanti bisa memperkenalkan diri karena kita semuanya belum kenal ini. Ingatan, monggo. Katuran. Sama kali izin ini aja. Sama izin apa presentasi nggih. Monggo. Katuran. Ini waktu panjenengan. Saya mohon maaf semuanya, saya mohon izin nggih. Ini tadi sudah ada yang nunggu di luar. Siap. Pak Bri, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Khairul Mukadas, kemudian Bapak Pembina, Pak Suprizana, sama Bapak Ketua Pak Ari Haryanto. Juga kepada Bapak Ibu Panitia dan pengurus MGMP Matematika, serta Bapak Ibu Guru SMK Kota Malang yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan webinar seperti ini. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semoga kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, segala ibadah kita, puasa kita, sholat kita, semoga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman, sedikit informasi aja pengalaman selama saya mengikuti lomba GCC batch 3 tahun 2002. Kemudian saya juga hanya rencananya nanti harapannya di MGMP Matematika ini kita akan membuat media pembelajaran berbasis Android. Nah, kenapa kok kita menggunakan Android? Karena rata-rata semua anak rata-rata sekarang sudah punya semua HP Android seperti itu. Nah, terus berikutnya sebentar. Perkenalkan, nama saya Pak Setio Bagus Fristanto. Kemudian saya adalah guru produktif RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Malang. Saya yakin di sini untuk Bapak Ibu guru pasti sudah pernah membuat media pembelajaran. Bahkan sering. Baik itu menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan Canva, Quizzes dan lain sebagainya. Pasti salah satunya ada yang sudah pernah membuat. Sehingga saya juga sebelum lanjut lagi, saya juga mohon maaf ketika nanti dalam penyampaian ada kekurangan atau ada hal yang belum saya pahami. Jadi kita di sini sebenarnya lebih ke sharing aja nih. Oke, berikutnya nanti ada beberapa tema yang ingin saya angkat, yaitu yang pertama adalah materi tentang GCC. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan media pembelajaran menggunakan konstruk seperti itu. Nah, ini yang sedikit saya sharing di pertemuan yang dulu nih di sekitar yang di GCC Jatim. Jadi di sana ini akan dibuka. Jadi untuk lomba kreatif untuk guru ini itu biasanya dibuka antara tanggal awal-awal Juli biasanya. Jadi awal-awal Juli sampai nanti akhir Juli. Nah, untuk tahun 2002 yang kemarin itu di sini ada 10 bidang lomba yang diujikan atau dilombakan, yaitu ada apresiasi menulis buku, inovasi pengawas sekolah, inovasi kepala sekolah, kewirausahaan, video tourism, film pendek, fashion, daur ulang, kemudian ada inovasi pembelajaran berbasis IT dan desain grafis. Nah, alhamdulillah waktu itu saya mengikuti yang di ini inovasi media pembelajaran berbasis IT. Di sana ada 2 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu workshop dan pengerjaan tugas. Jadi workshop itu seperti kita webinar seperti ini. Jadi kegiatannya hanya berlangsung 3 kali. Waktu itu hari Sabtu tanggal 6 Agustus, tanggal 13 Agustus dan tanggal 20 Agustus. Nah, ini dari jam 3 sampai jam 5. Itu kegiatannya juga daring. Setelah waktu itu waktunya fleksibel ya. Jadi mulai dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 30 Oktober itu semuanya fleksibel, peserta yang mengerjakan sesuai dengan ide atau karya yang mereka buat, tetapi dengan syarat bahwa karya yang dibuat itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Misal saya di sini mengajar RPL, mengajarkan pemrograman atau komputer. Berarti saya harus membuat media yang berhubungan dengan komputer atau berhubungan dengan pemrograman seperti itu. Baik, untuk pendaftar, semisal nanti Bapak Ibu guru ikut mendaftar lomba GCC ini, mungkin nanti akan dibuatkan semacam grup seperti itu nih. Ini untuk yang peserta tahun lalu itu memang banyak sekali. Memang kita di opera-opera istilahnya juga nih, sama Capdin juga. Kebetulan kemarin yang daftar itu ada sekitar 3.400 peserta. Nah, ini yang mengumpulkan karya itu ada 1.199 peserta dari seluruh Jawa Timur. Jadi lumayan banyak sekali. Ini karena media itu memang sebenarnya semua orang atau semua Bapak Ibu guru insya Allah bisa sebenarnya untuk membuat media pembelajaran. Tinggal nanti tergantung kontennya seperti apa, kemudian fiturnya dibikin yang menarik atau misalnya
bagaimana caranya supaya itu diminati oleh siswa seperti itu. Oke. Nah, untuk di GCC tahun lalu di batch 3 tahun 2002 yang kemarin bulan November, saya mengambil judul ini, Game Edukasi Abel. Abel itu kepanjangan dari Ayo Belajar. Logika dan algoritma pemrograman berbasis Android sebagai inovasi media pembelajaran IT untuk siswa SMK kelas 10 RPL dengan menggunakan aplikasi yaitu Construct 3. Nah, sebetulnya untuk membuat ini memang yang agak rumit itu memang kita di bagian ide. Jadi apa sih yang harus kita buat yang sesuai dengan yang kita ajarkan, itu memang agak susah. Kalau misalkan saya membuat aplikasi untuk anak usia PAUD atau usia anak kelas TK atau SD, itu mungkin lebih mudah karena konsepnya memang lebih ringan nih. Kalau ini membuat untuk anak seusia anak SMK, memang materinya di dalam aplikasi atau gamenya ini memang butuh lebih penguasaan yang lebih seperti itu. Nah, kenapa kok saya memilih judulnya seperti ini ya? Kenapa kok pemrograman seperti ini? Karena logika dan algoritma itu merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh seorang programmer, apalagi mereka atau siswa yang dari kelas 10 RPL itu masuk jurusan di jurusan RPL kelas 10, karena mereka basicnya kan dari SMP. Nah, ketika dia masuk di SMK, terkadang itu untuk membuat program itu mereka kesulitan. Nah, biar mereka tidak kesulitan, biar mereka paham, mereka harus memahami dulu konsepnya. Jadi mereka harus paham dulu dengan konsep dasarnya. Ketika mereka sudah paham dengan konsep dasarnya, untuk membuat program itu insya Allah lebih mudah. Karena yang kita ketahui yang namanya pemrograman kalau di RPL itu berhubungan dengan kode program. Itu susahnya minta ampun, apalagi mengajari anak-anak yang benar-benar pure dari SMP seperti itu. Nah, tetapi sebelum mereka masuk membuat program ini, mereka harus ini dulu. Jadi mereka harus mempelajari logika dulu. Logika itu seperti apa, struktur data itu seperti apa. Terus kemudian juga karena ini juga salah satu juga masuk di matematika nih. Kemarin saya juga cerita-cerita dengan Pak Ari. Oh, ternyata masuk Pak, ilmu matematika itu ada. Nah, ternyata ilmu matematika itu sangat Pak. Ilmu matematika itu sangat dipakai di RPL nih. Jadi kalau di kelas saya itu memang seperti konsep-konsep seperti lebih besar, lebih kecil, kemudian percabangan, kemudian perulangan, pemilihan, kemudian seperti statistik itu dipakai. Jadi konsep dasar dari matematika itu untuk anak siswa RPL ini tetap dipakai seperti itu. Dan ini menjadi penting ketika mereka masih kelas 1. Nah, jadi nanti untuk yang saya buat kemarin seperti ini ya, jadi halaman depan. Nah, di sini ada beberapa tips ya yang saya pengalaman saya yang saya ikuti dari lomba GCC. Sebenarnya saya sudah mengikuti 2 kali sebenarnya untuk yang GCC ini. Jadi tahun 2021 itu saya gagal, saya hanya masuk di 5 besar karena memang temanya agak berat nih. Jadi saya di 5 besar. Kemudian alhamdulillah untuk yang kemarin saya lolos di peringkat pertama seperti itu. Nah, mungkin sedikit tips dari saya untuk yang misal nanti Bapak Ibu ingin mengumpulkan atau ikut di lomba GCC tingkat Jatim. Nanti yang pertama paling tidak kita harus membuat judul yang nyelekit. Nah, ini mungkin pilih judul yang nyelekit, kemudian unik, kemudian langsung menggambarkan produk yang kita buat seperti itu. Karena pengalamannya untuk para juri itu biasanya mereka pertama kali yang dilihat itu adalah judulnya seperti itu. Terus kemudian untuk membuat laporan ini usahakan membuat laporannya lengkap ya, lengkap. Kemudian ditambah screenshot produk. Kalau kita membuat media pembelajaran, itu berarti screenshot dari produk kita itu harus dimasukkan di dalam laporannya seperti itu. Nah, nanti juga ada sesi untuk pengumpulan karya. Sesi pengumpulan karya itu juga wajib kita sertakan screenshot dari produk. Nah, selain dari judul, ini seperti pengalaman yang sudah saya ikuti, sepertinya juri di sana itu melihat, yaitu selain judul, mereka juga sebelum mencoba program yang kita buat atau karya kita, itu pasti mereka akan terlebih dulu melihat testernya atau melihat screenshotnya dulu. Jadi setelah melihat judulnya, oh judulnya ini bagus ini, kemudian melihat baru mereka akan masuk melihat screenshot atau tampilan dari media yang kita buat seperti itu. Nah, terus kemudian tips yang berikutnya, usahakan mengumpulkan karya ini maksimal seminggu sebelum tanggal penutupan. Nah, ini biasanya karena kalau tahun lalu itu kalau nggak salah ditutup minggu pertama bulan November gitu. Jadi usahakan nanti kalau
Bapak Ibu ada yang ikut GCC itu diusahakan akhir bulan Oktober itu sudah dikumpulkan. Karena biasanya yang dikumpulkan pertama kali itu adalah yang dinilai seperti itu. Nah, targetnya ini jangan juara 1 dulu. Kita harus paling tidak kita harus masuk 5 besar dulu. Ya. Jadi harapannya kita harus minimal masuk 5 besar dulu. Karena apa? Karena nanti di 5 besar itu ada yang namanya sesi presentasi dan tanya jawab oleh juri. Jadi contoh dari yang saya ikuti kemarin itu kan ada sekitar 1.100 peserta. Itu semuanya diseleksi online. Nah, itu diambil hanya 5. Ya. Jadi hanya 5, kemudian ikut presentasi. Kemudian nanti akan ditanyai oleh jurinya. Nanti yang berhak dan lolos ke tingkat provinsi itu hanya ada 9 ya. Hanya ada 9. Jadi 3 orang dari SMK, kemudian 3 orang dari SMA, dan 3 orang dari SLB. Nah, ketika kita maju di provinsi itu sebenarnya kita tidak tahu apa kita juara 1 atau kita juara 2 atau juara 3, itu sebenarnya kita tidak tahu. Nah, nanti yang tahu itu dari di sana, karena di sana ada namanya malam penganugerahan dari Ibu Khofifah langsung. Dan nanti ada sesi penyerahan piala dan istilahnya foto bersama dengan Ibu Khofifah seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini mungkin sedikit tambahan juga untuk membuat media pembelajaran. Ini sesuai dengan mungkin yang pernah saya pelajari juga dulu waktu kuliah. Ini kemarin saya membuatnya itu saya teringat dengan waktu saya membuat skripsi dulu memang. Jadi paling tidak untuk membuat media pembelajaran itu minimal. Itu yang pertama itu pasti di dalam program atau media yang kita buat itu ada yang namanya silabus. Nah, silabus ini berisi tentang SK atau KD yang kita buat. Nah, ini contohnya saya membuat satu media ini untuk satu KD ya. Jadi dari KD menerapkan alur logika pemrograman komputer. Seperti itu. Terus kemudian di dalam media itu juga harus ada indikator. Nah, ini indikator IPK nih, indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini berisi tentang KD 3 mulai dari KD pengetahuan dan KD keterampilan itu seperti apa nantinya. Harapannya memang seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada tujuan pembelajaran. Jadi selain SKKD kemudian IPK juga harus mencantumkan juga tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini apa sih yang ingin didapatkan dari mereka belajar? Nah, contohnya seperti media yang saya buat ini sebenarnya untuk media untuk suplemen ya, untuk tambahan, karena medianya ini kan harapannya nanti diinstal di HP-nya anak-anak, mereka bisa belajar sendiri di rumah seperti itu. Atau semisal kalau ingin dipakai di kelas pun sebenarnya juga bisa nanti, karena di dalamnya itu ada sistem poin, jadi guru tinggal melihat berapa poin yang didapatkan oleh siswa seperti itu. Dan ini untuk medianya saya menggunakan targetnya adalah temanya menggunakan game edukasi. Terus kemudian nanti untuk pembuatan media seperti ini penataan menu-menu ini paling tidak mudah untuk difahami, kemudian mudah untuk diakses, dan peletakannya harus seimbang ya. Jadi untuk menu-menunya ini contohnya menu-menu saya taruh di sebelah kiri. Nah, ini sebenarnya juga ada sedikit ketentuannya seperti itu biar memudahkan pengaksesan menu. Kemudian untuk berikutnya yang tidak boleh ketinggalan lagi adalah materi. Nah, materi selalu wajib harus kita sertakan. Jadi untuk materi ini boleh materi berupa teks atau materi seperti ini, materi berupa seperti PDF seperti ini, atau ada juga materi berupa video. Nah, nanti untuk penilaian juri itu biasanya untuk video. Jadi ini saya membuat ada 2 video. Kalau ini sebenarnya dulu konsepnya atau istilahnya asetnya saya ngambil dari YouTube sebenarnya. Jadi kalau misalkan pingin poinnya lebih bagus lagi sebenarnya untuk video pembelajaran ini harus misalkan Bapak Ibu sebagai narasumbernya sendiri itu lebih bagus sekali. Jadi untuk penilaian itu ada nilai plusnya, ada nilai tambahnya ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran seperti itu. Terus di sini karena di saya adalah RPL, jadi di sini saya membuat sebuah video untuk simulasi. Jadi agar memudahkan siswa ketika mereka belajar logika dan algoritma seperti itu. Terus kemudian di akhir sesi pembelajarannya di media ini itu ada sesi untuk evaluasi pembelajaran. Nah, ini kebetulan saya membuat untuk evaluasi pembelajarannya ini berupa
kuis atau berupa games ya. Jadi di sini saya ada beberapa game, ini juga beberapa konsepnya saya juga mengambil dari konsep matematika. Nah, alhamdulillah cocok dengan MGMP ini ya. Jadi beberapa mungkin ini ada konsep matematikanya seperti inverse itu untuk pembalik, kemudian algoritma, kemudian logika, deret, kemudian koordinat, kemudian benar salah atau true false, sama ini sebenarnya untuk IQ ini ya, tebak logika bentuk. Jadi ada beberapa evaluasi sebenarnya untuk kuis atau gamesnya ini seperti itu. Nah, ini saya contohkan untuk yang nanti sambil kita coba ya. Jadi ini untuk yang logika. Jadi di RPL itu wajib siswa kelas 1 itu harus paham konsep dasar logika, karena logika ini itu akan dibawa sampai mereka kelas 3 walaupun menggunakan bahasa pemrograman apapun, apakah itu web, apakah itu berbasis desktop, berbasis Android, atau itu berbasis game dan lain-lain, itu mereka harus konsepnya ini harus paham dulu. Jadi konsep logika dan algoritma itu mereka harus paham dulu. Nah, ketika mereka sudah nancep ininya, istilahnya logika dan algoritma, baru mereka bisa kita arahkan ke bahasa pemrograman yang lain seperti itu. Nah, ini harapannya kemarin saya mengambil agak susah juga idenya sebenarnya untuk yang membuat bagaimana ya kita membuat media yang menarik supaya siswa kelas 1 itu tertarik, mereka biar suka gitu dengan pembelajarannya ada di RPL, karena mereka kalau bergelut dengan kode program itu membosankan sekali, apalagi kayak coding ya, apalagi yang mereka tidak paham tuh mereka langsung dikit-dikit mereka ke kamar kecil ya seperti itu. Nah, harapannya harapannya seperti itu, mereka lebih termotivasi, mereka lebih senang dengan jurusan yang mereka pilih. Contohnya kalau di saya adalah jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, tidak menutup kemungkinan matematika itu juga sama ya. Saya dulu waktu SMP atau SMA saya juga merasa kadang wah, ternyata matematika itu ternyata banyak rumus seperti itu yang membuat kadang kita bingung seperti itu. Tetapi dari hal matematika itu banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita belajar matematika dan logika. Nah, salah satunya ini yang saya tampilkan itu adalah membuat game seperti itu. Nah, terus berikutnya di sini ada kuis lagi. Ini contohnya untuk membuat flowchart nih. Jadi untuk mereka belajar untuk menganalisa sebuah alur. Misalkan mereka punya misalkan mau menghitung luas persegi panjang seperti itu. Nah, di sana kan ada flowchart. Jadi flowchart itu ada simbolnya, kemudian juga ada keterangannya ini ngapain seperti itu. Misalkan ini dari start ini mulai, kemudian setelah mulai apa yang dilakukan. Nah, ini contohnya dia harus ada inputan, kemudian di sini ada proses, kemudian di sini ada output atau keluaran, kemudian di sini selesai seperti itu. Nah, ini juga mereka harus memahami seperti ini, konsepnya ini seperti itu. Nah, selain itu di sini juga nanti ada saya tampilkan juga untuk koordinat nih. Jadi ini koordinat yang ada di sistem komputer sebenarnya. Ini agak mirip sedikit dengan koordinat yang ada di matematika, tapi ya agak berbeda. Untuk sumbu Y ya. Kalau sumbu X itu sudah betul, untuk sumbu Y-nya ini terbalik. Kalau di koordinat komputer itu ada sedikit perbedaan sedikit. Jadi kalau ke atas itu malah negatif, kalau ke bawah itu positif. Nah, ini koordinat ini juga dipakai ketika anak-anak itu belajar membuat salah satunya membuat game atau membuat web. Itu selalu dipakai karena koordinat di komputer itu menggunakan koordinat yang positif sebelah kanan bawahnya. Jadi kanan bawah ini adalah koordinat yang nanti tampil di monitor komputer atau di HP seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada gamenya juga. Ini adalah salah satu game, di dalamnya ini ada seperti petualangan seperti gamenya Mario. Nanti di tengah-tengah anak-anak di sini bermain, itu nanti di sini ada sebuah kotak kuning seperti ini, ada simbol tanda tanya seperti itu. Nah, nanti ketika pemainnya ini atau playernya atau yang dimainkan anak-anak ini dia bersentuhan dengan kotak ini, nanti akan menampilkan sebuah soal. Nah, nanti harapannya selain mereka belajar, itu juga mereka di sini sambil mereka bermain, sambil mereka bermain di sini sambil juga mereka belajar seperti itu. Terus kemudian untuk berikutnya
paling tidak di dalam media itu nanti ada informasi nih. Jadi ada informasi pembuatnya, kemudian ada rujukannya. Ini saya merujuknya itu dari gambar-gambar nih. Ketika saya gambarnya ini tidak bisa membuat sendiri karena saya jurusannya RPL, maka saya di sini ada beberapa gambar yang saya sumbernya itu mengambil dari internet. Jadi dari internet itu saya ambil, kemudian saya potong-potong, kemudian saya edit, saya paskan lagi di media yang saya buat, seperti itu. Jadi nanti biar tidak menyalahi, jadi ini harus kita sertakan di dalam media yang kita buat. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika membuat media pembelajaran, nanti untuk gambar atau aset ini paling tidak dibikin yang menarik ya. Mungkin dari segi penataan, atau kalau kita memilih atau mendownload dari internet pun itu kita pilih yang bagus ya, yang menarik, yang sekiranya cocok dengan media apa yang kita buat. Kalau matematika ya mungkin nanti yang berhubungan dengan logo atau simbol atau icon yang berhubungan dengan matematika, perhitungan, atau istilahnya seperti apa namanya itu, kalkulator, atau seperti logo Sabah atau logo yang ijir-ijiran seperti itu diperbolehkan. Oke, ini untuk di sini ini saya coba aja. Ini saya jalankan dulu dari media pembelajaran yang dulu sudah saya buat nih. Jadi untuk membuatnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu program, bisa menggunakan ini, saya menggunakan Construct nih. Nah, nanti ada dua jenis. Ada Construct 2. Kalau Construct 2 ini berbasis aplikasi. Jadi Bapak Ibu itu harus menginstal terlebih dahulu. Nah, menginstal lebih dahulu di komputer. Kemudian nanti yang terakhir itu harus kita apa nih namanya nih? Harus kita crack nih. Jadi harus kita crack, karena softwarenya ini memang software harusnya memang berbayar seperti itu. Tetapi harus kita crack. Sebenarnya ini untuk membuat fiturnya biar lebih semuanya bisa kita akses seperti itu. Nah, terus berikutnya kita bisa membuat lagi kalau yang di online versi atasnya nih, ini namanya Construct 3 atau Construct 3. Nah, bedanya apa? Kalau Construct 2 itu kan kita harus download, kemudian kita pasang serial numbernya, kemudian kita bisa melakukan pembuatan media di sini seperti itu. Tetapi kalau yang Construct 3 itu kita tidak perlu mendownload. Jadi kita tinggal mengakses secara online, asalkan kita punya akses internet. Nah, di sini asalkan ada akses internet, kita tinggal mengakses di alamat ini. Jadi di alamat editor.construct.net. Nah, ini tinggal kita enter, kemudian nanti di sini aplikasinya itu langsung jalan di Google Chrome atau di browser seperti itu. Nah, ini sedikit saya demokan. Jadi ini program yang kebetulan untuk saya lomba kemarin ya. Jadi untuk GCC tahun lalu. Nah, nanti di sini enaknya kalau kita membuat ini, insya Allah ini lebih ringan karena di sini kita untuk gamenya itu kan berbasis 2 dimensi. Gamenya itu hanya 2 dimensi, jadi gamenya itu seperti gambar kartun seperti itu. Jadi ada seperti gambar kartun, seperti gambar-gambar 2 dimensi. Kalau kita membuat game yang 3 dimensi, itu yang mirip seperti gambar boneka, itu memang agak susah, agak rumit karena di sana dan itu juga programnya berat. Dan juga banyak scriptingnya, banyak kode programnya. Untuk yang Construct ini insya Allah lebih mudah nih. Jadi untuk logikanya tidak ada script yang aneh-aneh. Jadi tinggal kita memasangkan kalau objeknya gini apa yang harus dilakukan, hanya seperti itu. Nah, ini coba saya jalankan dulu. Selamat datang di Abel. Okay. Ayo belajar logika dan algoritma pemrograman. Kelihatan nggak ya untuk gamenya atau medianya ini? Kelihatan, Pak. Oh, nggih. Nah, nanti di halaman intro nanti seperti ini nggih. Jadi ada logonya GCC kemarin, kemudian nama pembuatnya dan dari SMK apa. Kemudian kalau kita start ini, jadi untuk di halaman depan
dalam depan itu ada menu-menu seperti ini. Nah, di sini ada tombol juga. Di sini ada tombol pembuat. Kemudian ini yang membuat adalah siapa. Kemudian di sini ada lagi untuk opsinya. Jadi opsinya nanti saya ingin tanpa suara, tampil pakai joystick dan lain-lain. Kemudian di sini ada ujung atas sendiri ada seperti koin. Ini harapannya nanti skor atau istilahnya nilai yang didapatkan oleh siswa. Nanti seperti itu. Nah, ini coba. Nah, di menu pertama ini ada yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa menu sebenarnya di sini. Di halaman depan sendiri sini, di sini ada. Di Nah, ini media ada hasil game labusnya, ini ini, wajib ya. Jadi siswa untuk akan menu-menunya, belajar kemudian tentang alur yang logika sudah saya dan jelaskan tadi. Jadi algoritma harus ada komputer. silabus, kemudian ada indikator, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada petunjuk penggunaan dari gamenya seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada materi yang ingin kita Berikut sampaikan adalah nanti pada materi siswa. tentang Ini logika contohnya saya dan membuat algoritma yang seperti berisi PDF ya. Jadi modul, ada materi yang pertama buat video, seperti PDF. Ini simulasi, ketika dan diklik, game. nanti dia tinggal ada materi yang bisa dibaca-baca oleh siswa dan bisa dipelajari oleh siswa. Ini saya membuatnya untuk 1 KD. Nah, terus kemudian di sini ada video pembelajarannya. Ini ada 2 video. Nah, ini ada video pembelajaran seperti ini. Nah, jadi logika itu seperti apa? Ini ada di sini. Terus kemudian di sini ada contohnya juga. Ini kalau biasanya untuk yang anak-anak awal-awal itu biasa mereka akan diajari terkait logika awal-awal seperti mereka yang dilakukan apa sih dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Mulai dari memasak mie, memasak air, kemudian alur bagaimana mereka sholat, kemudian alur bagaimana mereka mulai dari pagi sampai pulang, alur dari mereka dari rumah ke sekolah dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau mereka ini sudah paham awal konsepnya, ini sudah paham, nanti yang terakhir itu mereka akan diajari bagaimana membuat alur dan logika seperti rumus matematika. Biasanya saya membuatnya yang paling mudah itu seperti rumus menghitung persegi. Nah, kalau mereka sudah bisa, saya naikkan lagi rumus menghitung luas segitiga, kemudian volume seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita tarik perhitungan apa lagi seperti itu. Nah, terus berikutnya di sini Untuk video ada pembelajaran kali ini kita namanya akan untuk belajar simulasi. tentang Jadi materi untuk logika dan algoritma. simulasi logika dan algoritma. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah siswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan babi hutan di Ini dari minus 1 konsepnya ya. Jadi sebenarnya hasilnya konsep 99. yang saya ambil ini juga Maka dari itu banyak babi hutan ilmu berarti atau istilahnya 99 ditambah menerapkan 1. materi yang ada di matematika. Jadinya sebenarnya. adalah babi hutan bernilai 100 Jadi, kg. bagaimana mereka Kita masukkan ke bagaimana mereka membuat seperti ini. Nah, alur Jadi mulai dari awal mereka satu seperti apa, proses dari itu ada satu langkah. bahasa mereka sehari seperti paragraf seperti ini, itu terus kemudian dibuat. Ini mereka boleh pakai Microsoft Word atau mereka pakai aplikasi yang lain. Nah, nanti dibuat flowchartnya seperti itu sampai ini jadi alur yang lengkap, mulai lengkap dari simbolnya, mulai dari awal start itu seperti apa, input itu seperti apa, proses itu seperti ini, kemudian percabangan itu apa, perulangan, kemudian sampai output itu seperti apa. Cuma ada logonya. Nah, ini siswa harus paham konsepnya ini, dan ini wajib nih jadi untuk yang siswanya. Oke. Nah, terus berikutnya ini yang untuk evaluasi pembelajarannya. Kebetulan kemarin saya membuat ada beberapa nih, jadi biar anak-anak tidak bosen untuk di satu game. Jadi saya membuat karena waktunya juga alhamdulillah panjang waktu itu, dan kebetulan sekolah kita juga kerjasama dengan sebuah industri game juga. Nah, jadi kebetulan saya selain mengerjakan magang yang ada di
industri game itu juga saya juga kebetulan menambahkan fitur-fiturnya biar anak juga tidak bosan ya. Jadi ini ada beberapa evaluasi pembelajaran yang bisa mereka kerjakan seperti itu atau mereka coba. Nah, di sini ada yang pertama adalah game logika dan algoritma. Sekarang kita akan Ini belajar konsep dasarnya adalah sambil seperti ini. bermain Jadi alur logika. ada satu Tugas kamu adalah menentukan anak arah perempuan dan seperti ini. gerakan secara urut Tugasnya dari adalah anak seperti perempuan petualangan. Dia tersebut harus untuk misinya menemukan itu buah apel menemukan sambil apel menghindari seperti itu. musuh. Nah, tetapi dari konsep alur atau logika itu kan dimulai dari start. Nah, dari start terus kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh anak ini, alur apa sih? Nah, di sini ada beberapa pilihan tombol yang bisa dipilih. Misalkan, oh ini anaknya ini menghadap ke atas. Nah, ini berarti harus dipilih dia harus belok dulu, belok ke kanan. Nah, semisal ini keliru, misalkan ini saya buat maju, ini arah maju. Nah, nanti ketika ini dijalankan pun anaknya ini akan maju seperti ini. Nah, dia akan masuk ke air ya, masuk ke air terus kemudian lift pointnya atau hatinya ini akan berkurang 1 seperti itu. Jadi dia gagal dalam di misi pertama seperti itu. Jadi dia harus mengulangi lagi dari start lagi. Kemudian alurnya ini dirubah, bukan seperti ini, tetapi dia harus belok dulu ke kanan. Nah, kemudian setelah belok yang dilakukan adalah dia harus maju 2 langkah, maju 2 langkah. Kemudian di sini dia belok lagi, belok kanan ya, belok kanan. Kemudian di sini dia maju 2 langkah seperti itu. Nah, kalau sudah nanti tinggal diklik run-nya ya. Jadi ini harapannya nanti mulai dari start, kemudian inputnya apa, prosesnya apa, sampai selesai. N-nya adalah goal-nya. Nanti dia bertemu dengan ini, buah apel ini. Dan coba saya jalankan. Belok dulu, kemudian ini maju 2 langkah, kemudian ini putar, maju lagi 2 langkah. Nah, selesai goal-nya. Jadi goal-nya atau istilahnya N seperti itu. Kemudian kalau kita next, ini dia akan lanjut lagi, dia di level kedua. Level kedua juga dia harus menyelesaikan misinya tetapi dengan tingkatan yang berbeda. Nah, di sini ada musuh ya. Nah, ini juga sama ya, dia harus menyelesaikan misinya seperti itu. Nah, ini coba kita jalankan, misalkan ini maju 3 langkah. Nah, ini kita jalankan. Nanti ketika dia si anak ini itu menemui musuhnya, nanti yang terjadi adalah game over. Jadi game over. Jadi tidak bisa ketika ini bersentuhan dengan musuh. Jadi dia untuk petualangannya atau istilahnya alur dari logikanya itu harus dirubah. Misal ini harus dia harus maju dulu, kemudian belok 1 langkah, belok kanan, kemudian maju 1 langkah, kemudian belok lagi belok kiri 1 langkah, kemudian maju 1 langkah seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, gini ya, ini ada alur yang berjalan. Nah, nanti di level ketiga nanti juga sama ya, jadi ada petualangan lagi dan ini juga berubah. Jadi berubah alurnya seperti itu. Terus kemudian di game yang berikutnya gitu, ini ada beberapa saja mungkin yang bisa saya tunjukkan. Ini yang flowchart ya. Jadi kalau mereka sudah belajar Sekarang itu, kita akan belajar bisa bagan alur. memasukkan ini Tugas dari kamu logika, adalah flowchart atau mencocokkan logika simbol-simbol program. sehingga menjadi Dari mulai, bagan alur kemudian yang apa sih benar. yang harus dilakukan ketika mereka memasak air, contoh seperti itu. Nah, berarti kan ini ada mulai, kemudian di sini ada input nih. Jadi ada input. Mereka harus memasukkan ini panci, kemudian air dan kompor harus disiapkan dulu. Kemudian setelah itu ada proses. Prosesnya adalah proses memasak air. Simbolnya kotak seperti ini, persegi panjang. Kemudian di sini ada output. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, setelah selesai, ini diklik seperti ini. Yeay. Nah, nanti ketika di sini dijalankan pun nanti ada informasinya. Oh, apa yang harus dijalankan mulai dari awal sampai nanti selesai seperti itu. Nah, kalau sudah sama seperti yang tadi, anak ini akan naik tingkatan. Nah, ini sudah mulai masuk di yang agak mudah ya, dari konsep matematika itu saya contohkan untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, ini sudah ada seperti ini ya. Jadi ada mulai dan ada
simbol selesai. Kemudian di sini siswa dia bisa memasukkan apa yang harus dimasukkan di dalam tanda tanya ini, ada yang kurang ini seperti itu. Jadi kita masukkan inputnya dulu. Ini ada 2 input, baca panjang, baca lebar, kemudian tampilkan luas. Oh maaf, salah. Nah ketika salah nanti seperti ini ya, ada informasi keliru seperti itu, bahwa di sini belum output, tetapi di sini harus ada proses. Nah contohnya adalah di sini ada proses perhitungan, yaitu luas adalah panjang dikalikan lebar seperti itu. Terus yang terakhir kita tampilkan outputannya. Yeay. Di program yang anak-anak nantinya bikin, kemudian alurnya adalah selesai. Nah nanti lanjut nih. Jadi untuk yang flowchartnya nanti ini lanjut terus. Jadi mulai dari saya mencobanya mulai dari percabangan sampai perulangan. Jadi ini sudah saya buatkan seperti itu. Kemudian di sini ada lagi untuk yang ini koordinat ya. Jadi koordinat ini Sekarang agak kita sedikit akan terbalik belajar dengan dan bermain matematika. logika Jadi kalau koordinat di program. matematika itu Tugas sumbu Y itu kamu yang ke atas adalah adalah mencari positif, titik bawah lokasi negatif. dari Tapi kalau di objek program yang ini agak ditentukan sedikit berbeda dengan karena memilih acuannya koordinat X kalau yang dan di komputer itu yang Y-nya. diambil yang bawah kanan bawah ini itu adalah sumbu tampilan yang ada di monitor atau di layar HP seperti itu. Nah ini contohnya misalkan di sini dia soalnya adalah mencari gambar bintang ini, posisinya adalah di berapa. Ini kalau kita lihat X-nya itu adalah -1 nih. Kemudian Y-nya adalah 1. Nah, ini kita klik, kemudian kita taruh angka 1 di sini. Kemudian kita tekan go. Nah, betul. Jadi nanti ada keterangannya smile seperti itu. Ini coba kalau misalkan ini salah, nanti kalau di go itu nanti ada keterangannya atau ada informasi bahwa gambarnya ini keliru seperti itu. Ini juga sebenarnya sudah dapat tunjuknya ya. Kalau misalkan di sini objek yang dicari seperti ini, mereka harus mencari kira-kira ini X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Ini karena ada agak sedikit berbeda sedikit dengan di matematika. Misalkan ini untuk yang X-nya ini berarti ada di 6 ya. 6. Kemudian Y-nya ini ada di -1. Nah, sudah seperti itu. Nah, nanti harapannya mereka paham tentang konsep koordinat ini untuk pemrograman. Terus berikutnya di sini ada lagi untuk yang perbandingan ya. Jadi ini untuk yang perbandingan. Jadi kalau yang seperti ini sebenarnya agak mudah ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang membuat pakai tugas kamu quizzes adalah pun sebenarnya mencari bisa. simbol Quizzes yang mau tepat seperti dari perbandingan itu pun 2 ada. angka. PowerPoint pun sebenarnya juga kayaknya bisa kalau membuat yang seperti ini. Nah ini contoh misalkan siswa dikasih soal ada 3 simbol yang dimasukkan 15, kemudian di sini ternyata 14. Kira-kira ini logikanya apa ini kira-kira? Lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan? Bisa contohkan lebih besar. Oke, ini betul ya. Kalau misal ini saya kelirukan ya, ini sama juga kalau misalkan keliru. Nah nanti ada keterangannya sedih seperti itu nih. Jadi keliru. Dan soal tidak bisa lanjut, jadi dia harus mengulang lagi sampai dia betul. Nah, seperti itu. Jadi setelah betul, kemudian dia akan naik level, pindah soal seperti itu. Terus kemudian di sini ada lagi untuk yang ini petualangan ini. Misi untuk game kakak petualangan, beradik jadi misinya ini itu adalah petualangan ke ada sekolah 2 anak, sambil mencari itu sesuatu petualangan, yang bisa mereka dia, dapatkan di perjalanan. mencari, Pastikan mereka tidak sekolah, terlambat jadi ke mencari sekolah ya. dengan syarat mereka petualangannya ini banyak hal yang mereka temui. Contohnya seperti ada koin, kemudian ada musuh, kemudian ada halangan dan lain-lain seperti itu. Nah contoh mereka misalkan ketemu box atau kotak ini. Ini sebenarnya sifatnya sebenarnya untuk sambil mereka senang-senang aja sebenarnya seperti game petualangan Mario ya. Tapi di sini saya sisipkan atau di dalamnya ini saya taruh. Nah, itu ketika anak ini menyentuh ada sebuah kotak, mereka disuruh untuk mengerjakan sebuah latihan soal logika tadi seperti itu. Ketika mereka ini jawabannya salah misalkan, nah soalnya mesti lanjut lagi dan mereka harus mengulang sampai betul seperti itu. Misalkan ini sudah benar, nah mereka bisa melanjutkan lagi
beberapa kotak yang berisi jawaban. Nah, ada kotak yang berisi di dalamnya hanya koin saja. Nah, kalau ada yang kotak atas ini jadi dibuat tergantung penggunaannya saja. Misalkan ini salah. Yeay! Nah, seperti itu. Suaranya putus-putus ya, Pak? Nggih. Suaranya putus-putus, Pak. Apa tutup aku, Pak? Oh, sinyalnya nih kayaknya. Nggih. Mungkin seperti itu ya. Jadi untuk yang buat yang materi ini ada beberapa game yang di sini untuk pertandingan dan lain-lain seperti itu. Ini yang tadi. Maaf. Sekarang Nah, ini juga, kita akan seperti belajar logika untuk benar salah, jadi benar ketika, salah. Ada soal Tugas seperti ini, kamu 5 lebih adalah besar dari 4. memprediksi dan memilih Apakah benar atau salah, jawaban seperti benar itu. atau salah Ketika benar dari dan jawab soal true, logika yang kalau muncul. salah ini false. Yeay! Seperti itu. Not true seperti ini. Yeay! Nah gini. Jadi ini biasanya untuk pemrograman dasar itu biasanya anak masih menggunakan seperti ini. Oke. Oke. Mungkin untuk demo programnya cukup sampai seperti itu, Bu, ya, Bapak Ibu. Jadi untuk di GCC nanti ada karya yang harus dikumpulkan, baik berupa laporan, kemudian karyanya, terus kemudian nanti minimal misalkan Bapak Ibu ada yang ikut di kegiatan workshopnya itu sebenarnya sudah mendapatkan satu buah sertifikat seperti itu. Jadi ada sertifikat telah mengikuti kegiatan workshop. Nah, tetapi ketika nanti Bapak Ibu mengisikan karya atau mengumpulkan karya, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan sebuah sertifikat lagi. Jadi totalnya nanti ada 2 sertifikat ketika dikumpulkan di GCC seperti itu. Oke. Ini untuk dokumentasi, untuk dokumentasi tahun lalu. Kemudian ini sedikit informasi aja, jadi untuk beberapa karya siswa juga pernah dimuat juga. Ini untuk tambahan sebenarnya, Bu, selain guru yang dimagangkan di perusahaan membuat game, kemudian anak-anak juga harapannya nanti yang kelas 3 untuk ujian UKK itu mereka bisa salah satunya selain membuat web juga bisa membuat game seperti ini. Ini juga ada beberapa game yang sudah kita publish di Play Store, ya. Kita taruh di Play Store ada beberapa. Misalkan Bapak Ibu ada yang buka Play Store, itu bisa nanti tinggal dicari aja. Kata kuncinya adalah ini, Sekanawa_dev. Ini juga ada beberapa aplikasi atau game sebenarnya, ya, yang sudah kita publish di sana, kita pasang di sana. Ini juga sama, jadi aplikasi yang dibuat anak-anak kelas 3 ini, anak-anak membuat game sederhana, game-game edukasi untuk anak-anak usia dini, untuk anak-anak usia PAUD. Itu juga sebenarnya sederhana. Kalau ini masih belum Android, ini masih berbasis komputer seperti itu. Terus kemudian ini yang berbasis Android, ini sementara kita masih membuat ada 2. Ini juga sama, semuanya kita menggunakan, alhamdulillah menggunakan Construct 3, ya. Jadi untuk Construct 3 gamenya itu sudah bisa kita publish. Salah satunya yang ini di Skana di ITC.io, sama di Play Store ini juga bisa. Kalau misalkan nanti kita publish dengan menggunakan Play Store. Nah, untuk Construct itu nanti ada 2 jenis, ya, ada Construct 2 dan Construct 3. Jadi kalau semuanya ini sebenarnya sama, berbasis 2 dimensi untuk gamenya dan berbasis HTML5 seperti itu. Cuman perbedaannya kalau Construct 2 ini kan memang teknologinya memang sudah mungkin agak lama, ya. Sudah ada sebenarnya diupdate, sebenarnya cuma update itu aja. Mereka menggunakan Construct 3 seperti itu. Tetapi secara fitur itu hampir sama. Jadi untuk membuat gamenya sebenarnya sama saja, baik menggunakan Construct 2 atau Construct 3. Oke, ini saya coba untuk menggunakan Construct 3, nggih. Mungkin ini ada beberapa aset yang mau saya buat. Mungkin saya demokan sekilas saja.
Nah, nanti semisal kita mau membuat sebuah, ini contoh, saya mau membuat sebuah game tangkap buah. Nah, rencananya itu di sini ada keranjang ya. Di sini ada keranjang, kemudian di sini ada apel. Nah, rencananya kita mau menangkap apel ini di dalam gamenya seperti itu. Nah, caranya tinggal ini aja. Kalau di Construct 3 ini mirip juga dengan Construct 2, tinggal kita buat baru. Misalkan ini nama produknya nih, tangkap buah. Kemudian ukurannya, kalau portrait itu ukurannya vertikal, kalau horizontal itu landscape seperti itu. Nah, ini tinggal di-create aja. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa yang harus kita rubah propertinya nggih. Di sini sebenarnya untuk pembuatannya ini sebenarnya mirip-mirip kalau Bapak Ibu membuat seperti apa yang namanya dulu nih, PowerPoint. Nah, mirip-mirip dengan PowerPoint, cuman ditambahi beberapa logika seperti itu. Contoh ini saya mau menambahkan sebuah gambar background yang di depan sini. Tinggal kita klik 2 kali, kemudian namanya di sini ada, namanya adalah spread. Ini, misalkan ini background untuk covernya. Kemudian kita klik. Nah, ini saya milih misalkan gambar covernya seperti itu. Ini gambar cover yang mau kita pakai. Nah, nih. Jadi mirip-mirip seperti apa guys? Mirip-mirip seperti PowerPoint. Cuma nanti di sini bisa kita letakkan kalau kita tambahi kode program. Mirip seperti logika seperti itu. Nah, ini contohnya ini saya letakkan biar dia di tengah ya. Kalau Bapak Ibu mungkin belajar di matematika itu mungkin sudah familiar, sudah paham semua. Kalau ukurannya 600 panjangnya, kemudian tingginya 800, berarti biar dia di tengah-tengah sini, tinggal ini kita bagi 2 ya. Jadi kita bagi 2, kita 300, posisi X-nya, kemudian posisi Y-nya adalah 400. Nah, dia akan terletak di tengah-tengah seperti itu. Nanti kalau ingin menjalankan tinggal di run ini aja. Jadi ini, nah seperti ini. Jadi nanti sudah jadi, tinggal di run gitu aja. Jadi insya Allah lebih mudah kalau kita menggunakan construct ini. Terus berikutnya ini mau saya tambah lagi. Misalkan di sini saya tambahi sebuah tombol nih. Sebuah tombol, saya kasih nama btn play misalnya. Kemudian kita buka open folder, kita pakai tombol ini. Nah, ini tuh nggak sama Bu. Jadi Bapak Ibu sama, tinggal mirip-mirip dengan apa namanya, PowerPoint juga sama. Kemudian saya tambahkan sebuah teks. Tinggal ini nih, klik di ini atau klik kanan, kemudian insert. Misalkan teks judul. Nah, ini misalkan saya membuat media game tangkap buah seperti itu. Ini juga tinggal kita ginikan aja, tinggal kita tata gitu. Maaf Bapak Ibu, bentar. Objects, teks, judul 2 aja. Terus kemudian ini ukurannya tinggal kita rubah, tinggal kita ganti misalkan 30. Nah, ini saya contohkan yang sederhana aja ya. Terus kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat halaman baru. Di sini ada namanya layout, kemudian ada namanya event. Jadi layout ini adalah tampilan desainnya, event itu adalah kejadiannya atau logikanya. Logikanya bukan pemrograman yang rumit atau bahasa komputer, enggak begitu. Jadi ini tinggal logika, tinggal mengepaskan aja. Nah, di sini saya masih punya satu tampilan. Kemudian di tampilan kedua, di bagian layout sini saya membuat lagi. Kita buat layout, kemudian tambahkan event sheet.
Nah, misalkan di layout 2 ini saya mau nambahkan lagi sebuah background. Ini saya kasih nama aja, ini nama komponennya. Kemudian nanti tinggal kita pilih backgroundnya seperti itu. Nah, ini juga sama ya, jadi tinggal sama-sama dengan kayak PowerPoint. Tinggal kita atur posisinya. Nah, contoh saya atur di sini. Terus kemudian kita tambahkan yang belum adalah keranjang. Ini namanya spreads, dia kemudian kita open lagi keranjang. Nah, untuk keranjang ini kita taruh di bawah ya. Kita tata saja, saya taruh di sini. Kemudian tambahkan lagi, klik kanan di sebelah sini di area yang abu-abu ini, tinggal masukkan lagi spread untuk buah apel. Ini apelnya memang gini nih, jadi saya taruh di atas ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini sudah. Terus berikutnya di sini bisa kita tambahkan juga. Ini agak panjang ya. Ini untuk skornya nanti ya. Nah, ini untuk apa? Penulisan skornya seperti itu. Terus kemudian ada satu tombol lagi. Memang sebenarnya banyak natanya begini. Nanti banyak natanya, kita butuh banyak gambar-gambar. Ini untuk ini tinggal kita silam sih. Nah, ini untuk kembali ke depan. Nah, seperti ini. Saya sudah menata seperti ini. Nah, jadi tampilannya kalau tombol ini diklik, nanti dia akan pindah halaman ke tampilan ini, layout 2 sini. Kalau gambar home-nya ini diklik, nanti dia akan pindah ke halaman yang depan seperti ini. Nah, cara nyekripnya juga kita lihat di layout 1, berarti dia kode programnya atau logikanya di event sini, di event 1 sini. Tinggal kita tambah aja. Ini namanya event itu seperti kejadian Bu ya, ada kejadian tombol diklik terus dia ngapain seperti itu. Diklik terus kemudian misalkan PTM play ini sudah. Jangan lupa di sini ada tambahkan juga sebuah objek nih. Jadi ada objek namanya touch. Nah, ini supaya bisa ditekan nih, ditekan kalau mereka atau anak-anak atau menggunakan HP. Jadi kalau tidak ada touch-nya ini hanya bisa dipakai di komputer seperti itu. Jadi kita tambahkan kejadian. Misalkan touch-nya ini ditekan, touch. Kejadiannya adalah ketika tombol. Jadi ketika tombol ininya ditekan, ketika tombol go-nya ditekan, nanti dia akan pindah ke halaman permainan seperti itu. Jadi tinggal kita pilih yang di bagian ininya, di bagian eventnya yang satu ini, kemudian kita tambahkan event, kemudian kita tambahkan touch. Touch ini untuk ditekan, ada kejadian penekanan di tombol tersebut, ditekan. Ini pilih ini aja, on tap objek ini aja. Nah, di sini objek apa sih yang ditekan oleh pemainnya? Contohnya ini, ada objek bet and play, ini ditekan seperti itu. Nah, ketika ini diklik, ditekan, di OK. Ternyata di sini ada tombol play atau tombol go-nya ini ditekan, maka dia efeknya adalah dia ingin pindah halaman seperti itu. Nah, kalau sudah ini tinggal di down aja. Nah, jadi di sini kan ada event ya, ada kejadian ya, ada kejadian. Kemudian action itu adalah aksinya atau tindakan apa yang harus dikerjakan oleh program ini seperti itu. Jadi ini ada kejadian, tombol ini, tombol go ditekan kejadiannya.
Kemudian aksinya pindah halaman seperti itu. Nah, berarti ini kita klik aja, kita klik action. Kejadiannya adalah ini. Berarti sistem go to layout ya. Jadi go to layout, pindah ke halaman atau layout 2 seperti itu. Nah, ini contoh. Ini saya jalankan. Nah, ketika nanti gamenya ini sudah berjalan ya, sudah berjalan, kalau tombol ini diklik, nah nanti dia akan secara otomatis pindah halaman ke halaman ke-2 seperti itu. Nah, kalau ini tombol home-nya diklik, ini masih belum bisa jalan. Ini saya coba saya klik-klik, ini belum bisa jalan. Kenapa? Karena kita masih belum memasukkan eventnya atau logika berjalannya programnya ini. Nanti supaya home-nya bisa diklik, langkahnya sama juga. Jadi tinggal kita lihat ini, kita kan rencananya di sini ya. Kita pindah ke event 2, kita tambahkan kejadian. Nah, kejadiannya saat ditekan. Saat ditekan ini on tap objek. Jadi kita menekan objek. Nah, objek apa yang kita tekan? Nah, ini kita pilih. Yang kita pilih adalah objek home. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik done. Nah, di sini ada sebuah kejadian ya. Jadi ada kejadian bahwa ada tombol home ini kita tekan. Maka langkah berikutnya adalah aksi. Aksi yang dilakukan itu apa? Aksinya adalah pindah halaman gitu ya. Jadi kita tambahkan aksinya di sini. Kemudian kalau pindah halaman itu pakai sistem kemudian go to layout. Nah, ini ya. Jadi go to layout. Nah, kembali ke pindah halaman pertama seperti itu. Jadi muter nih. Jadi kalau ini diklik, halaman pertama ini diklik, masuk halaman 2. Kalau tombol ini diklik, kembali lagi masuk ke halaman pertama. Oke, coba saya jalankan lagi. Nah, ini ketika saya klik pindah ke halaman kedua, ini saya klik pindah ke halaman pertama seperti itu. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan PowerPoint gitu. Cuman nanti ada beberapa yang kita bisa menambahkan aksi di dalam objeknya seperti itu, atau di dalam karakter di dalam medianya ini seperti itu. Tinggi Pak Setio, nyun sewu, waktunya tinggal 5 menit lagi. Masih lanjut Pak ini. Tinggal 5 menit lagi. Oke, untuk berikutnya sekarang supaya apelnya ini bisa bergerak nih, apelnya ini bergerak jatuh, rencananya bergerak jatuh dari atas ke bawah seperti itu. Nah, berarti di sini apelnya ini, objek apel itu harus kita tambahkan namanya behavior. Behavior itu adalah tingkah laku dari objeknya. Nah, di sini ini mungkin agak saya percepat gitu, jadi untuk videonya nanti juga saya buatkan ya, atau mungkin kemarin juga sudah di-share juga oleh Pak Ari, juga sudah ada. Nah, ini kita taruh namanya bullet. Nah, cuman untuk bullet di sini untuk propertiesnya ya, propertinya ini kalau kita jalankan itu bullet itu dia jalannya itu melenceng ya. Jadi bukan ke atas ke bawah, tapi dia melenceng dari kiri ke kanan. Jadi enaknya kita membuat konstruk ini tidak perlu banyak script coding yang aneh, cuma kita hanya fokus di logikanya di sini dan memahami beberapa seperti behavior, kemudian variabel dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika ini dia berjalan, tadi berjalannya dari ke kiri ke kanan, ini kita balik ya. Jadi kita rubah. Di sini agak kita putar, ini agak tricky sedikit. Jadi kita putar seperti ini. Nah, kita putar menceng ke atas ini. Kemudian di eventnya, di sini kita tambahi. Di sini ada sebuah event atau kejadian ketika tampilan dari game yang kedua ini atau layout kedua ini dijalankan ya, namanya start layout. Nah, ini on start layout. Jadi memang ada beberapa kejadian yang harus ini juga nih, jadi harus kita pahami ini dulu. Ketika dijalankan pertama kali, maka objek ini, objek apel itu harus kita putar sebanyak 90 derajat. Jadi kita main rotasi ya.
kita putar dulu. Berarti di sini adalah objek apel. Kemudian di sini kita putar. Kalau diputar itu di sini ada namanya set rotation apa ini? Angel. Nah, ini set angel. Kita set angelnya adalah 90. Nah, nanti ketika di sini kita jalankan, kalau di sini memang belum jalan ya. Jadi bagian edit ini belum jalan, tetapi waktu kita jalankan di pas medianya running berjalan, nanti otomatis apel akan berubah dari atas ke bawah seperti itu. Nah, mungkin dari sini lanjut ya. Mungkin tinggal sedikit lagi. Terus kemudian kita tambahkan juga di sini ada kejadian. Kejadiannya adalah ketika di sini ada apel nih, apel itu nabrak keranjang, maka nanti di sini ada skor. Ada skor yang bertambah nilainya. Ada skor yang bertambah nilainya 1 seperti itu. Nah, berarti di sini kita harus membuat sebuah variabel dulu. Tinggal kita klik kanan di sini, kita membuat sebuah variabel atau wadah tempat untuk menyimpan skor hasil ini. Skor hasil kita kasih nilainya adalah awal mulanya skornya adalah 0 seperti itu. Nah, skor. Kalau sudah, kemudian kita buat idenya atau rencananya di event itu. Ketika apel itu bersentuhan dengan keranjang, maka nanti skornya akan nambah 1 di sini. Nah, berarti di sini kita harus membuat sebuah kejadian. Kejadiannya adalah ketika sebuah keranjang itu bertabrakan. Tabrakan itu namanya ini on collision. Ketika on collision with another object, ketika bertabrakan. Nah, dengan objek apa? Dengan objek apel seperti itu. Jadi maksudnya adalah ketika keranjang, ini kalau kita baca nggih. Ketika keranjang itu bertabrakan dengan objek apel. Nah, kejadiannya apa yang harus kita lakukan? Nah, kejadiannya adalah atau aksinya itu harus kita tambahkan skornya. Skor kita tambahkan 1, kemudian kita tampilkan di sini. Contoh misalkan ini saya tambahkan ya. Misalkan saya tambahkan set value. Nah, pakai ini. Nah, skor adalah maksudnya seperti itu. Skor adalah skor ditambah 1 seperti itu. Ini maksudnya adalah kita menambahkan angka di dalam variabel skor. Skornya 0 ditambah 1. Jadi nantinya nilainya naik. Ketika skornya 1, berarti skornya nanti 2. Ketika skornya 2 ditambah 1 jadi 3, terus seperti itu. Nah, kalau sudah nanti di sini ini belum tampil ya. Kalau kita jalankan masih belum tampil skornya. Nah, masih belum tampil. Nah, supaya tampil skornya berarti di sini ini harus kita tampilkan. Caranya adalah kita kasih aksinya. Aksinya adalah tag skor ini pakai perintah di sini. Di sini ada sebenarnya, tinggal kita geser. Banyak ya, ada set size, set position, set text dan lain-lain. Jadi untuk merubah isi di dalam teks itu kita pakai set text seperti ini. Nah, di sini ada variabel yang mau kita isikan ya. Misalkan ini teksnya yang ingin kita tampilkan dan variabelnya. Jadi di sini ada teksnya. Jadi teks yang ingin kita tampilkan apa dan variabel seperti itu. Kalau sudah tinggal kita done. Nah, coba kita jalankan. Nah, sudah nggih, skor sudah berubah jadi 1 seperti itu. Nah, langkah berikutnya keranjang ini masih belum bisa bergerak nih. Jadi dia keranjangnya itu masih diam. Nah, ini supaya dia bisa bergerak. Ini saya sebentar nggih, saya atur dulu supaya dia bisa bergerak. Itu nanti kita tambahkan dengan behavior. Behaviornya namanya ini. Behaviornya namanya ini 8 direction. Jadi kita tambahkan 8 direction ini supaya dia bisa bergerak ke kiri dan kanan seperti itu. Kalau sudah tinggal dirubah di bagian propertinya.
Kalau 8 arah itu kan keseluruhan ya, bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke pojok, itu bisa. Nah, ini supaya dia bisa bergerak dari kiri ke kanan, itu dia kita set yang bagian left dan right seperti itu. Kemudian di sini kita atur kecepatannya ya. Jadi ini untuk kecepatannya bisa kita rubah-rubah sebenarnya. Tergantung kesesuaian. Jadi akselerasi itu seperti max speed itu kecepatan, kemudian akselerasi ini untuk percepatan, deceleration itu perlambatan atau ngerem seperti itu. Nah, kalau sudah sekarang kita jalankan ya, kita jalankan. Kemudian untuk menjalankan ini di keyboard, di keyboardnya itu ada tombol kiri dan kanan ya, tombol kiri dan kanan. Nah, ini kalau saya arah kok ini nggih, keranjangnya naik turun. Ini tinggal tekan arah sebenarnya, tekan arah kiri dan tekan arah kanan di keyboard. Nah, ini tinggal ada yang sebelum saya rubah bentar. Ini tinggal kita rubah set angle-nya. Nah, ini set angle-nya kita buat no ya. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, sudah ya. Jadi keranjangnya itu akan jatuh dari atau bergerak dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, terus permasalahannya gini, apelnya kok cuma satu ya. Apelnya belum turun lagi. Jadi apel setelah mengenai tanah ya sudah tidak ada apel lagi. Nah, ini saya contohkan lagi. Kalau misalkan ada banyak apel, berarti kita harus membuat beberapa kondisi gitu berarti. Nah, berarti kita harus menambahkan sebuah event lagi. Misalkan di sini ada event sistem ini ya. Jadi namanya everything. Nah, di dalam sini nanti dia melakukan pengecekan. Setiap detik ngecek jika apel. Nah, di sini anak nanti sudah diajari, sudah masuk percabangan ya. Jadi kalau di kita di SMK 9 untuk yang bagian anak kelas 3 yang magang itu mereka sudah mulai di sini dipelajari juga untuk membuat sudah masuk percabangan. Jika apel ini sudah berada di bawah sendiri di sini, maka kita harus menggerakkan apel ini ke atas lagi seperti itu. Nah, di sini. Jadi kita tambahkan di sini adalah ini blank kejadian lagi. Nah, kejadiannya adalah di sini ketika ini kejadian di sini ada dua value ya, compare dua value. Ketika di sini objek apel posisi dari Y, jadi kita belajar koordinat tadi itu ada kalau ke bawah kan Y-nya semakin besar. Nah, makanya di sini anak-anak sebenarnya konsep matematika itu sangat penting sekali. Jadi apalagi seperti koordinat tadi, koordinat itu selalu dipakai di sini. Kalau di matematika kan untuk ke bawah itu kan Y-nya semakin negatif, tetapi di komputer ini untuk yang Y-nya itu semakin ke bawah semakin besar seperti itu. Ketika posisi Y-nya ini di sini contohnya semakin besar ya, semakin besar atau di atas dari tingginya layar tadi. Contohnya tadi saya membuat layarnya sebesar 800-an ya, saya buat 750-an sini atau 760. Ketika posisi apelnya, posisi Y-nya, posisi Y dari apelnya itu lebih besar dari 760 atau berada di paling bawah sendiri, maka di sini kita buat supaya apelnya itu kembali lagi ke atas seperti itu. Jadi apel kita set posisinya. Nah, set Y, kita set Y-nya posisi yang atas. Y-nya itu malah negatif ya. Semakin ke atas kalau di komputer Y-nya adalah semakin negatif seperti itu. Misalkan saya buat minus 50. Nah, sudah. Coba sekarang saya jalankan lagi. Nah, gini ya. Jadi kalau ada apel itu sudah menyentuh di bawah, maka apel akan kembali ke atas. Oke, seperti itu. Cuman permasalahannya gini, apel itu kok selalu muncul di tempat yang sama. Jadi apel itu selalu muncul di situ terus tidak pernah berpindah posisi. Nah, biar berpindah posisi di dalam matematika itu ada sistem kalau nggak salah namanya random ya. Jadi ada random itu mengacak posisi. Nah, berarti di sini coba kita acak posisi dari X. Jadi supaya X-nya itu dia pindah posisi tidak di situ terus. Jadi dia biar bisa berpindah dari kiri ke kanan. Jadi kita tambahkan
ketika apel di sini ada namanya. Tadi kalau Y sudah Y-nya atas bawah, sekarang kita set X-nya ya. Jadi X-nya ini berkaitan kiri kanan. Kita set X. Set X. Saya pingin X-nya itu bernilai random. Mungkin di matematika juga ada. Random itu adalah mendapatkan bilangan acak dari maksimal. Maksimalnya ini adalah selebar media yang saya buat. Misalkan gamenya itu selebar ini, selebar 600 seperti itu. Nah, nanti ketika si apelnya itu jatuh, maka dia akan kembali ke posisi atas, ibaratnya seperti muncul apel baru, dan posisi X-nya itu letaknya acak, tidak di posisi yang tadi, tetapi letaknya berada di antara sumbu. X-nya mulai dari 0 sampai acak di posisi 600 seperti itu. Nah, ini nih. Jadi ketika apel itu sudah jatuh ke bawah, nah apel itu akan muncul lagi di atas, berada pada posisi yang acak seperti itu. Jadi mungkin sekarang di posisi kanan, suatu saat dia berada di posisi kiri, mungkin suatu saat berada lagi di posisi kanan seperti itu. Nah, ini kok mungkin ada ini ya, kalau apel kesentuh ini lah, ini ada mungkin ada yang tembus. Nah, ini tinggal kita rubah aja. Ketika collision maka ini. Nah, kode program ini kita taruh di atasnya. Kita samakan kode program ini dengan ketika keranjang bertemu dengan apel seperti itu. Ini. Nah, sebentar, ini oh nggih, Y-nya belum ya, maaf. Ini Y-nya juga sama. Jadi Y-nya kita taruh juga, sama X-nya kita samakan seperti ini. Nah, sudah. Nah, apel kalau kesentuh dengan keranjang kembali ke atas, atau kalau apel ini tidak kita tangkap, nanti akan muncul lagi apel di atasnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi untuk membuatnya, ini saya utuh dari sini, misalkan dari awal. Nah, ini dari awal. Ini untuk menggerakkan dari keyboard, gitu, dari keyboard dari komputer seperti itu. Atau kalau nanti Bapak Ibu ingin menggerakkan ini dari Android, maka di sini harus ada tombolnya, ada virtual tombol yang harus kita taruh di posisi sebelah kiri bawah dan kanan bawah seperti itu, biar dia objeknya ini bisa kita gerakkan menggunakan HP Android seperti itu. Oke. Oke. Nanti untuk merubah supaya gamenya ini bisa menjadi game berjenis Android, nanti di sini ada satu menu ya. Jadi namanya export. Di sini ada project export. Ini juga sama, saya menggunakan construct 2. Nanti di sini juga ada menu file, kemudian ada export nih, ada export project. Nanti kita buat ekspornya itu ke web HTML5 seperti itu. Kenapa gamenya ini ringan? Karena dia berbasis HTML5 ini ya. Nah, jadi sama, pakai construct 2 boleh, construct 3 bisa juga menggunakan ini HTML ini. Tetapi kalau misalkan untuk construct 3, terkhusus construct 3 yang berbayar memang ya, di sana ada satu fitur yang lebih yang ditawarkan sama construct 3-nya ini, di sini bisa langsung ke Android. Jadi yang kita buat nantinya itu langsung berjenis APK seperti itu. Tetapi kalau kita membuat construct 2 atau construct 3 yang gratis, yang kita hanya mendaftar dari email, itu sementara kita bisa mengekstraknya atau mengekspornya menjadi HTML5. Tetapi ada cara lagi Bapak Ibu. Setelah kita mengekstraknya ini menjadi HTML5, itu nanti ada aplikasi nih. Aplikasi bisa menggunakan Cordova, atau ada aplikasi namanya ini website tuh APK Builder, ini juga bisa. Jadi apa yang kita ekspor atau yang kita buat dari construct 2 tadi atau construct 3 itu bisa kita rubah atau kita convert dengan mudah nih, dengan aplikasi ini, dengan syarat aplikasinya ini harus online, karena file HTML yang kita buat tadi atau hasil ekspor dari game yang kita buat tadi itu akan
kirim ke server ya, ke online, dan nanti kita akan download menjadi aplikasi APK, dan itu siap dipasang di komputer masing-masing atau di HP Android anak-anak masing-masing seperti itu. Jadi nanti fleksibel. Kalau kita mau menjalankan di komputer itu juga bisa, di laptop bisa, kemudian dijalankan di HP Android pun bisa. Oke, seperti itu nggih. Nah, ini saya contohkan sekilas nih. Ya mungkin ini tinggal sedikit lagi sebelumnya. Ini saya pakai HP. Ini yang saya buat yang kemarin. Ini juga langsung ya. Jadi enggak begitu kelihatan ya di HP sini. Nah, ini bisa dijalankan di HP sini seperti itu. Jadi harapannya memang targetnya nanti itu bisa dijalankan terkhususnya di HP Android ya. Nah, ini mungkin agak enggak begitu terlihat nih, jadi di HP Android seperti itu. Nah, ini mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terlalu panjang, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau istilahnya ada salah kata, ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin sedikit pemaparan dari saya, mungkin bisa saya kembalikan lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia sampai jam sekian ya, jam terakhir seperti ini. Mungkin bisa saya akhiri, mungkin bisa saya kembalikan ke Bu Moderator, Bu Aida. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Setio, paparannya sangat jelas sekali. Artinya gini, kalau memang hanya cuma 1 jam, mungkin kita tidak masih bingung maunya seperti apa. Kemudian kita memang harus ada perlu mencoba, ngaten nggih. Jadi mungkin nantinya ada tutorialnya ya Pak Ari ya. Di pertemuan berikutnya ngaten. Iya Bu. Mungkin nanti ada kemarin tutorialnya. Saya lihat di GC juga sudah ada Bu, di GC-nya sudah di-share sama Pak Ari juga sudah ada. Atau nanti kalau misalkan enggak apa-apa, nanti kita sambil saling sharing juga Bu. Karena memang untuk belajar yang ini mungkin kalau hanya setengah jam, tadi saya kayaknya setengah jam kayaknya enggak cukup. Enggak cukup sekali ini. Kayaknya butuh waktu yang lumayan butuh waktu untuk panjang mencoba. Lebih enak kalau memang Bu, misalkan luring nggih. Kalau luring kan bisa langsung ketemu langsung, sambil mencoba nggih. Terus kemudian nggih, ketika ada yang tidak bisa langsung kita saling kita bantu juga seperti itu. Mungkin hanya ini karena memang waktunya Pak ini. Jadi sebetulnya kita memang untuk pertemuan ini kita istilahnya senang-senang aja, tapi karena memang waktunya berbarengan dengan bulan Ramadan, mungkin ibu-ibu itu perlu masak. Kalau misalkan sudah jam 3 ini wis greweli ngaten nggih. Wis greweli pingin nang pawon teman. Mungkin kita akhirinya tuh. Siap nggih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Setionya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sekali, ilmunya bermanfaat sekali. Pak Khairul, Pak Ari, Jadi mungkin kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ya. Kita sudah sore hari ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat, amat sangat bermanfaat sebenarnya. Bisa bermanfaat dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat juga untuk anak-anak, supaya nanti juga income-nya anak-anak juga akan bertambah. Amin. Siap. Amin. Terima kasih. Saya bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari, Pak Khairul. Kalem matur nuwun sangat Pak Setio. Kita bisa lain kali mungkin bisa ketemu lagi dengan acara yang lebih santai tapi serius, ngaten nggih. Saya mohon izin live nggih. Nggih, monggo kita juga izin live. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Ya apa kabare Bu Ristina? Bagus.